Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja keras kelompok kami yang berjudul Rekomendasi Program Studi Unggulan di Universitas Nurul Huda bagi siswa SMA menggunakan metode SAW. Latar belakang: proses transisi dari SMA Negeri 1 Semendawai Suku 3 menuju perguruan tinggi sering menimbulkan kebingungan bagi siswa dalam menentukan pilihan program studi karena kurangnya pemahaman terhadap minat, bakat, dan kemampuan akademik, serta adanya pengaruh dari orang tua, teman sebaya, atau tren. Selain itu, faktor lain seperti nilai rapot, biaya pendidikan, dan prospek kerja turut mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga diperlukan suatu sistem pendukung keputusan atau SPK yang objektif. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah dibagi menjadi dua, yaitu bagaimana menentukan rekomendasi program studi unggulan di Universitas Nurul Huda bagi siswa SMA Negeri 1 Semendawai Suku 3 dengan menerapkan metode simple additive weighting atau SAW agar pilihan yang dihasilkan selaras dengan potensi, minat, dan kemampuan akademik siswa. Selanjutnya, bagaimana perencanaan dan implementasi sistem pendukung keputusan berbasis metode simple additive weighting atau SAW dalam merekomendasikan program studi unggulan di Universitas Nurul Huda bagi siswa SMA Negeri 1 Semendawai Suku 3. Tujuan laporan itu memberi rekomendasi program studi di Universitas Nurul Huda secara objektif bagi siswa SMA Negeri 1 Blitung Semendawai Suku 3 dengan menggunakan perhitungan metode SAW guna membangun siswa dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menganalisis kriteria yang mempengaruhi memilih program studi unggulan di Universitas Nurul Huda bagi siswa SMA Negeri 1 Semendawai Suku 3 sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, manfaat laporan. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain: 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa SMA Negeri 1 Semendawai Suku 3 dalam memperoleh rekomendasi program studi di Universitas Nurul Huda sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan akademik secara objektif. Ruang lingkup dan batasan masalah. 1. Ruang lingkup penelitian ini membahas perencanaan dan penelitian sistem pendukung keputusan untuk merekomendasi prodi studi unggulan di Universitas Nurul Huda bagi siswa SMA Negeri 1 Semendawai Suku 3. Sistem yang dibangun menggunakan metode simple additive weighting atau SAW untuk mengelola dan memberikan bobot pada setiap kriteria penilaian. 2. Batasan masalah. Penelitian ini hanya difokuskan pada rekomendasi prodi studi program studi di Universitas Nurul Huda dan tidak mencakup penguraian perguruan tinggi lain. Basis metode simple additive atau SAW yang digunakan untuk merekomendasikan program studi unggulan di Universitas Nurul Huda bagi siswa SMA Negeri 1 Semendawai Suku 3. Selain itu, yang dikembangkan oleh objek laporan juga mencakup data siswa sebagai pengguna sistem kriteria penilaian meliputi biaya, fasilitas, akreditasi, tingkat pesaing, pendaftaran, dan kualitas, serta program studi di Universitas Nurul Huda sebagai alternatif
yang dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan. Landasan teori. Ada dua landasan teori yang diharapkan, antara lain: 1. Sistem pendukung keputusan atau SPK merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Yang kedua, metode SAW adalah metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan dengan banyak kriteria melalui pemberian bobot dan perhitungan nilai bobot. Yaitu analisis penelitian dilakukan untuk mengetahui kondisi nyata di SMA berdasarkan data yang diperoleh dari responden, yaitu siswa. Data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert. Kemudian setelah jawaban diberi skor sesuai kriteria yang telah ditentukan dan diolah untuk memperoleh nilai rata-rata. Pengumpulan data, yaitu metode pengumpulan data pertama yaitu observasi atau wawancara yang dilakukan dengan mengamati secara langsung perilaku, kebiasaan belajar serta interaksi siswa SMA 1 Semendawai Suku 3 di lingkungan sekolah. Observasi ini dilakukan pada pengamatan nyata untuk memahami bagaimana lingkungan sekolah tersebut dengan melakukan observasi. Kemudian metode kedua yaitu kuesioner yang digunakan untuk menyimpulkan data secara tulis dari siswa mengenai biaya fasilitas, akreditasi, pesaing pendaftaran. Kualitas kuesioner bersifat sistematis dan menghasilkan data kuantitatif yang dapat dianalisis secara matematis. Yaitu metode perhitungan SPK atau SAW. Yang pertama, data alternatif terdiri dari 10 program studi di Universitas Nuhuda, yaitu Informatika, PTI, Fisika, Ekonomi, dan Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, PAI, PGMI, dan Matematika, serta Pertanian. Alternatif ini dipilih karena mewakili berbagai bidang studi yang diminati oleh siswa Negeri 1 Semendawai Suku 3. Yang kedua, data kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian mencakup 5 aspek, yaitu biaya, fasilitas, akreditasi, tingkat pesaing, pendaftar, dan kualitas. Kriteria ini dipilih karena masing-masing mempengaruhi kebutuhan siswa dalam menentukan program studi. Penyelesaian SAW yaitu menentukan matriks keputusan. Menentukan matriks keputusan merupakan tahap awal dalam metode simple additive weighting atau SAW yang berfungsi untuk menyusun nilai kinerja serta alternatif terhadap seluruh kriteria yang telah ditentukan. Menentukan hasil perhitungan dari data kuesioner dan konservasi ke bentuk nilai normik atau kemudian disusun dengan matriks keputusan dan diomalis sesuai dengan jenis kriteria, yaitu base dan cross, agar dapat dibandingkan secara objektif. Nilai hasil normalisasi selanjutnya dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria dan dijumlahkan untuk memperoleh preferensi V, yaitu nilai tertinggi menunjukkan alternatif yang terbaik. Pengerjaannya. Yang pertama, informatika. Untuk hasilnya 0,91 dan untuk matematika 0,90 dan PGMI 0,89 dan untuk bahasa Indonesia 0,88 dan ekonomi 0,88 dan PAI 0,87 dan PTI 0,87 dan pertanian 0,86, fisika 0,86 dan yang terakhir bahasa Inggris 0,85. Menghitung normalisasi bobot alternatif dan kriteria. Bobot kriteria digunakan untuk menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria dalam proses pengambilan keputusan. Pada penelitian ini terdapat 5 kriteria, yaitu C1 biaya dengan bobot 0,20, C2 fasilitas sebesar 0,20, C3 akreditas sebesar 0,25, C4 persaingan
sebesar 0,15 dan C5 kualitas sebesar 0,02. Jumlah seluruh bobot adalah 1,00 yang menandakan bahwa bobot telah dinormalisasi dengan benar. Hasil perhitungan berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode SAW SMA pada SMA Negeri 1 Belitung Suku 3 diperoleh nilai preferensi V yang ditentukan program studi yang menjadikan alternatif pilihan. Program studi informatika memperoleh nilai tertinggi sebesar 0,91 dan menempati peringkat pertama yang menentukan bahwa informatika merupakan program studi paling unggul berdasarkan seluruh kriteria nilai yang digunakan. Peringkat kedua yaitu meliputi oleh matematika yang dengan nilai 0,90 diikuti oleh PGMI peringkat yaitu 0,89. Selanjutnya bahasa Indonesia dan ekonomi sama memperoleh 0,88 sehingga menempati peringkat keempat, dan kelima program studi PAI dan PTI memperoleh nilai 0,87 dan berbagai pada peringkat ke-6 dan ke-7 pertanian dan fisika masing-masing memperoleh 0,86 dan menempati peringkatan 8 dan ke-9 yaitu bahasa Inggris memperoleh 0,85 dan berada besar nilai preferensi yang diperoleh di metode SAW. Maka semakin tinggi rekomendasi program studi tersebut bagi siswa SMA Negeri 1 Semenawi. Hasil perhitungan metode SAW. Analisis hasil perhitungan menggunakan metode SAW menunjukkan adanya perbedaan nilai referensi pada setiap program studi yang dinilai. Nilai referensi V diperoleh dari proses normalisasi nilai setiap kriteria, kemudian dikalikan dengan bobot kriteria dan dijumlahkan. Untuk hasil dari perhitungan ini menunjukkan program studi informatika memperoleh nilai tertinggi sebesar 0,91 dan matematika PGMI masing-masing memperoleh 0,90 dan 0,89 serta program studi bahasa Indonesia dan ekonomi memperoleh nilai yang sama yaitu 0,88 serta selanjutnya program studi PAI dan PTI memperoleh nilai 0,87 serta pertanian yaitu 0,85. Perbedaan nilai referensi tersebut menunjukkan bahwa metode SAW mampu memberikan perbedaan yang jelas antara program studi berdasarkan kriteria yang digunakan. Dan saran. Simpulan, berdasarkan hasil perhitungan dan analisis menggunakan metode simple additive weighting atau SAW, dapat disimpulkan bahwa metode SAW mampu memberikan rekomendasi program studi unggulan secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Saran, sistem pendukung keputusan dengan metode SAW ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memberikan rekomendasi program studi bagi siswa SMA Negeri 1 Semendawai Suku 3. Untuk pengembang selanjutnya disarankan agar jumlah kriteria dan alternatif program studi dapat diperluas sehingga hasil rekomendasi menjadi lebih akurat. Selain itu, metode SAW dapat dikombinasikan dengan metode pengambilan keputusan lainnya atau implementasi dalam bentuk aplikasi berbasis web atau mobile agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh siswa. Sekian dari kami hasil presentasi untuk menjelaskan hasil laporan kami. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata saya minta maaf, dan kelompok kami saya akhiri. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.